Pemirsa, petugas menggagalkan pengiriman puluhan tenaga kerja Indonesia ilegal yang akan dikirim ke Maladewa. Para pekerja mengaku telah menyetor uang hingga belasan juta rupiah kepada penyalur TKI ilegal. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI menggagalkan pengiriman puluhan tenaga kerja Indonesia ilegal di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Puluhan TKI ilegal ini hendak diberangkatkan ke Maladewa. Para TKI ilegal ini mengaku telah menyetor uang hingga belasan juta rupiah kepada penyalur agar dapat bekerja ke luar negeri. Hari ini kembali mengamankan 27 anak-anak bangsa yang hampir diberangkatkan secara tidak resmi ke Maldives. Kenapa tidak resmi? Karena perusahaan atas nama PT Maju Lestari Mandiri tidak tercatat dalam sistem kami sebagai perusahaan yang memiliki izin penempatan. Kita akan telusuri apakah ini perusahaan untuk travel atau apa. Travel tentu tidak bisa juga. Mereka dimintai 11 juta per orang. Para TKI ilegal ini berharap uang yang telah disetorkan kepada pihak penyalur ilegal dapat segera dikembalikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat ulahnya, oknum polisi yang kedapatan memeras warga di Medan, Sumatera Utara harus menghadapi sanksi pidana. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, aparat hukum ini terancam hukuman 9 tahun penjara. Enggak, yang pertama aku sudah orang kasihkan dulu anak orang yang pergi. Enggak bang, jangan pergi. Oknum polisi dari Polsek Deli Tua, Medan, Sumatera Utara bernama BribKP ini tak jera menambah daftar hitam dalam kasus yang melibatkan Korps Bayangkara. Akibat ulahnya yang diduga memeras warga, ia pun harus menanggung akibatnya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, BribKP diberikan sanksi tegas pidana, yakni ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 9 tahun penjara. BribKP yang seharusnya menjadi hamba hukum ini terbukti melakukan pemerasan terhadap seorang mahasiswi pengendara motor dengan meminta uang sebesar Rp200.000. Namun korban memberikan hanya Rp100.000. Polisi menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka, seragam resmi polisi, dokumen kendaraan korban, serta uang Rp100.000 pecahan Rp50.000. Inisial PK ini telah memenuhi unsur pidananya, sehingga kepada bersangkutan kita proses pidananya. Rekan-rekan bisa lihat yang bersangkutan berdiri di belakang kita. Ya, kepada personel tersebut kita kenakan pasal 368 junto 53 KUHP, ya, ancaman pidana 9 tahun kurungan penjara. Tersangka BribKP juga masih menunggu nasib sanksi etik dari Korps yang menaunginya. Dari Medan, Sumatera Utara, Andi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, keributan terjadi di sebuah restoran di Kota Baru, Yogyakarta kemarin. Ratusan pengemudi ojek online menggeruduk restoran akibat kesalahpahaman pesanan antara karyawan dan salah satu pengemudi. Sekitar 800 hingga 1.000 pengemudi ojek online pada Sabtu malam kemarin menggeruduk restoran Mie Gacoan di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Mereka berkumpul dan berteriak demi aksi solidaritas atas peristiwa yang dialami salah satu pengemudi. Aksi ini berlangsung sejak siang hari hingga menjelang tengah malam. Massa terus berdatangan memenuhi restoran. Menurut informasi yang beredar, telah terjadi mediasi antara pihak restoran dan ojol yang berujung perdamaian. Kedua pihak sepakat 6 karyawan restoran dipecat dan dilaporkan ke polisi. Restoran juga ditutup sementara. Sementara penyebab keributan masih simpang siur. Peristiwa diduga bermula saat orang pengemudi ojek online yang telah menunggu terlalu lama ternyata diberi pesanan yang salah. Pengemudi yang kesal kemudian menendang kursi dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Dinarasikan pula, karyawan restoran melempar pesanan ke arah pengemudi. Kericuan pun terjadi dan berlanjut dengan aksi pengemudi ojol lainnya. Tim iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait restoran yang digeruduk oleh ojek online di Yogyakarta, bergabung bersama kami Kapolsek Gondokusuman AKP Surahman. Selamat sore Pak Surahman. Selamat sore Pak Surahman. Pak Surahman, bisa mendengar suara saya? Baik, kami masih mencoba menghubungi Kapolsek Gondokusuman AKP Surahman. Ini terkait dengan restoran di Yogyakarta yang digeruduk oleh ratusan pengemudi ojek online. Saya coba kembali menghubungi Pak Surahman. Selamat sore Pak Surahman. Pak Surahman, selamat sore. Baik, kami mengalami gangguan komunikasi saat menghubungi AKP Surahman terkait dengan ojek online, ratusan pengemudi ojek online yang menggeruduk restoran di Yogyakarta yang diduga, ini masih dugaan, ini penggerudukan disebabkan oleh kesalahan pesanan salah satu pengemudi ojek online pada restoran tersebut. Saya coba kembali sapa AKP Surahman. Selamat sore Pak Surahman. Selamat sore. Pak Surahman, kami ingin konfirmasi Pak Surahman, ini benarkah penggerudukan oleh ratusan pengemudi ojek online ini hanya karena kesalahan pesanan atau apa sebenarnya Pak? Dari kaitannya dengan permasalahan perselisihan Pak Surahman? Pak Surahman, bisa mendengar suara saya? halo? Ya, Pak Surahman, bisa dengar suara saya dengan jelas Pak? Putus-putus, baik. Bisa kejadiannya begini, hari Sabtu terjadi di Gatuan Gondokusuman Yogyakarta, yaitu salah satu pelanggan ojol yang merasa dirinya tidak dilayani dengan baik, dan daripada pelanggan tersebut melakukan juga aksi baik perkataan maupun juga action yang menimbulkan juga ketidaknyamanan kepada karyawan Migatuan begitu. Maksudnya tidak dilayani dengan baik ini, pengemudi ojek online ini merasa pesanannya tidak dibuatkan oleh pihak restoran atau bagaimana Pak Surahman? Jadi begini, itu kan operator di customer service itu kan mengalami hambatan. Namun demikian sudah direspon oleh manajer. Pelanggan tersebut juga tidak dilayani mendapatkan prioritas karena juga adanya suatu keterlambatan. Begitu. Oke, kemudian pengemudi ini memanggil ratusan temannya untuk menggeruduk atau bagaimana Pak? Bisa Anda ceritakan kronologisnya lebih lengkap lagi? Jadi kaitannya dengan permasalahan tersebut, yang tersebar luas adalah video yang tersebar di media sosial, sehingga menimbulkan simpatisan dari ojol yang lain untuk melakukan tindakan kaitannya dengan pelayanan yang kurang baik di Migatuan. Begitu. Oke, kami ingin konfirmasi Pak Surahman, ini apakah ada kerusakan saat terjadi penggerudukan di restoran tersebut? Bagaimana diulang? Ada kerusakan Pak dalam peristiwa ini di restoran tersebut? Kurang jelas deh. Gimana? Pak Surahman, sudah bisa dengar suara saya? Pak Surahman? Halo? Pak Surahman, sudah bisa mendengar suara saya kembali? Halo? Ya,
Ya, baik. Sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak AKP Surahman, Kapolsek Gondo Kusuman. Pak Surahman, kami tutup dulu. Mungkin kami akan melanjutkan beberapa saat ke depan. Terima kasih untuk informasinya kepada kami, Pak Surahman, terkait dengan restoran di Yogyakarta yang digeruduk oleh ojek online. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo akhirnya menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle yang belakangan santer di publik. Presiden ketujuh itu menegaskan saat ini pihaknya belum memikirkan hal tersebut. Isu perombakan kabinet yang selama ini santer di publik akhirnya terjawab. Jawaban itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai menghadiri HUT Partai Nasdem. Presiden ketujuh ini menegaskan belum memikirkan rencana perombakan kabinet atau reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Jokowi juga menjawab teka-teki juru bicara Presiden setelah Fajrul Rahman diangkat menjadi duta besar Kazakhstan. Reshuffle belum berpikir. Reshuffle-nya belum berpikir ke arah sana. Hah? Belum. Dijubiri sendiri aja. Sebelumnya isu perombakan kabinet atau reshuffle berhembus kencang sejak 2 bulan lalu, khususnya setelah Partai Amanat Nasional merapat ke istana. Jokowi juga belum memberikan arahan apapun terkait pengganti Fajrul, terlebih saat ini istana memiliki 3 pejabat penting yang kerap menyampaikan pernyataan ke publik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.